Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana nih kabarnya? Gak kerasa ya, bentar lagi udah mau lebaran aja. Kalian udah bikin kue apa aja nih buat lebaran nanti? Karena kemarin kita membahas Khulafaur Rasyidin yang pertama, yaitu Abu Bakar. Jadi sekarang kita akan membahas Khulafaur Rasyidin yang selanjutnya, yaitu Umar bin Khattab. Jadi, Umar itu menjadi Khulafaur Rasyidin setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq. Bisa disimpulkan, Umar bin Khattab merupakan salah satu sahabat Nabi yang termasuk ke dalam golongan Khulafaur Rasyidin. Nah, pada masa kepemimpinan Umar, Islam mengalami kemajuan yang sangat pesat dari berbagai sektor kehidupan. Salah satunya adalah pasukan Islam berhasil mengalahkan kekuatan besar di Romawi dan Persia pada tahun 634 Masehi. Selain itu, Umar bin Khattab juga sangat berjasa dalam meletakkan dasar negara. Ia mengesahkan ketentaraan, kepolisian, pekerjaan umum, hingga sistem kehakiman. Wah, hebat banget ya! Tapi di balik kehebatan Umar, kalian ada yang tahu nggak gimana awal mula Umar bin Khattab masuk Islam? Kalau nggak tahu, sini aku ceritain. Nah, sebelum masuk Islam, Umar adalah salah satu orang yang sangat membenci Rasulullah SAW beserta pengikut-pengikutnya. Hingga suatu hari, ketika ia berniat ingin membunuh Rasulullah SAW, dirinya mendengar kabar bahwa adik dan sepupunya masuk Islam. Tanpa berpikir panjang, Umar pun pulang dan mencari Fatimah. Saat sampai di rumah, betapa terkejutnya ia mendapati Fatimah bersama Sa'ad dan Habab bin Al-Ard tengah membaca lembaran-lembaran Al-Quran. Mengetahui Umar datang, Habab lantas bersembunyi di samping rumah. Sementara Fatimah ia bergegas menyembunyikan lembaran-lembaran suci itu di bawah pahanya. Umar yang sempat mendengar lantunan ayat yang dibaca Habab lantas bertanya, "Suara apa yang baru saja aku dengar?" "Kami tidak mendengar apa-apa," jawab keduanya. "Tidak, aku mendengarnya. Jangan sembunyikan apapun dariku. Demi Tuhan, aku mendengar kabar jika kalian berdua telah mengikuti ajaran Muhammad dan mengingkari ajaran luhur kita," ucap Umar. Umar lalu mendekati Sa'ad bin Zaid yang juga suami adiknya itu dan memukulnya hingga terpelanting. Fatimah yang saat itu melihatnya, kemudian berdiri melindungi dan memeluk suaminya. Umar lantas memukul adiknya hingga bersimpah darah. "Iya, kami berdua telah memeluk Islam dan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Umar, lakukan saja apa yang kamu mau. Islam tetap tidak akan pernah lepas dari hati kami," tegas Fatimah. Umar lalu tertegun mendengar kata-kata Fatimah. Ketika melihat darah bercucuran dari tubuh adiknya itu, ia menyesali perbuatannya dan menahan amarahnya. Ia kemudian meminta lembaran-lembaran Al-Quran yang dibaca Fatimah dan suaminya. Namun, Fatimah menolak. Ia khawatir jika lembaran-lembaran Al-Quran itu akan dihancurkan oleh kakaknya. Kemudian, Umar pun berjanji tidak akan merusak dan akan mengembalikannya begitu selesai membacanya. Ketika Umar hendak mengambil dan membaca lembaran itu, Fatimah berkata, "Saudaraku, engkau dalam keadaan tidak suci atas kemusyrikan atas kekafiranmu, dan tidaklah menyentuh lembaran itu kecuali orang-orang yang tersucikan." Umar lantas mandi besar dan mengambil lembaran Al-Quran lalu membaca surat Toha. Alangkah eloknya kalimat-kalimat ini, betapa mulianya ajaran-ajaran yang dikandungnya. Sungguh, tak ada manusia yang mampu membuat kalam seindah ini, tutur Umar yang cakap dalam sastra Arab ini. Mendengar perkataan Umar tersebut, Habab yang semula bersembunyi lalu keluar dan berkata, "Demi Allah, wahai Umar, sesungguhnya aku sangat berharap engkaulah lelaki yang dimaksud dalam doa Rasulullah. Kemarin aku mendengar Muhammad berdoa, ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah seorang dari dua lelaki ini, Al-Umar Al-Hakam bin Hisham atau Umar bin Khattab." Umar yang mendengar ucapan Habab itu lantas bergegas ingin menemui Rasulullah SAW dan memeluk Islam di hadapannya. Tak lupa ia mengambil pedangnya dan menyarungkannya. Pada saat itu Rasulullah SAW tengah berada di rumah pengungsian Arqam atau Bait Al-Arqam di Bukit Sofa bersama Hamzah, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib dan beberapa sahabat lainnya. Betapa terkejutnya Hamzah ketika melihat Umar yang tengah berdiri menjinjing pedangnya di balik pintu. Hamzah lantas langsung mengatakannya kepada Rasulullah SAW. "Izinkanlah dia masuk. Bila bermaksud baik, kita akan menyambutnya. Bila bermaksud buruk, kita akan memenggalnya dengan pedangnya sendiri," kata Rasulullah pada saat itu. Hamzah kemudian membukakan pintu dan masuklah Umar dengan menyampaikan niatnya untuk memeluk Islam.
"Wahai Muhammad, aku datang untuk beriman kepada Allah, juga kepada Rasul-Nya dan kepada ajaran yang ia bawa darinya," kata Umar. Rasulullah SAW lantas bertakbir dan diikuti para sahabat. Takbir tersebut menggetarkan rumah Arqam dan seluruh sahabat di rumah itu mengetahui bahwa Umar telah masuk Islam. Peristiwa ini terjadi 3 hari setelah Hamzah memeluk Islam, pada suatu hari di bulan Zulhijjah tahun ke-6 kenabian. Umar bin Khattab mulai ikut berdakwah dan menyebarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah masuk Islam. Namun pada tahun-tahun awal, dakwahnya belum efektif dan menuai banyak antipati. Meski demikian, pada akhirnya tidak ada seorang pun yang mengungguli prestasi Umar bin Khattab dalam mengislamkan orang-orang non-muslim kala itu.